Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan-kawan semua. Kali ini saya kedatangan televisi. Ini televisi Sharp Piccolo. Kata usernya itu televisinya ini tidak bisa hidup. Nah, sebelum lanjut kawan-kawan, jangan lupa untuk subscribe dan like-nya, serta komen untuk tetap menjalin silaturahmi. Baiklah, kita coba hidupkan dulu televisinya. Kita lihat nanti apa yang terjadi, atau benarkah televisi ini tidak bisa hidup. Ya, ini benar, lampu indikatornya tidak nyala sama sekali. Sepertinya televisi ini ada bunyi tik-tik. Kita matikan saja dulu. Nah, sepertinya televisinya ini ada bunyi tik-tik cepat begitu. Ini menandakan, untuk analisanya menandakan bahwa ada beban berat pada power supply televisinya. Kemungkinan itu ada yang short pada bagian, bisa bagian vertikal atau pada bagian sekunder dan lain-lain. Short itu menyebabkan power supply-nya itu bekerja dengan berat karena ada short yang harus ditanggungnya. Ya, ini lebih belakang mesin TV-nya. Saya cek dulu untuk solderannya, terlihat masih bagus dan rapi. Sepertinya televisi ini belum pernah diperbaiki ya. Terlihat solderannya masih bagus. Jadi saya akan coba dulu ukur inilah bentuk belakang mesinnya. Yang pertama itu saya akan cek dulu komponennya, terutama transistor horizontalnya, apakah masih bagus atau tidak. Kita letakkan di skala 1 ohm saja ya. Nah, ini terlihat untuk transistor horizontalnya ini short. Nah, ini yang ground saya letakkan di kolektor tran. Ini kalau normal ini tidak gerak, cuma ini bisa transistor horizontalnya yang short, atau bisa juga di playback, atau bisa juga di biplusnya. Jadi untuk memastikan itu kita sedot dulu untuk kaki kolektornya ini, kita lepaskan dulu solderannya untuk mengetahui di mana atau bagian mana yang rusak, apakah transistornya atau playback atau
jalur biplasnya. Nah, ini untuk kaki kolektornya sudah saya bebaskan dari solderannya atau diangkat. Kita coba ukur kembali. Ya, jadi ini positif untuk tran horizontalnya ini rusak ya, atau short. Nah, ini nanti kita coba ganti. Cuma sebelum diganti kita ukur dulu tegangan sekunder televisi ini apakah normal atau tidak. Nah, bisa saja itu tegangannya melonjak sehingga menyebabkan transistor ini mati. Saya akan ukur dulu tegangan biplasnya, apakah tegangan biplas televisi ini normal. Saya letakkan di pin biplas playback saja. Saya coba hidupkan. Nah, ini tegangannya itu normal untuk biplasnya, berarti power supply-nya ini sudah atau tidak mengalami kerusakan. Dan lampu indikator itu sudah nyala, terlihat merah, artinya tegangan sudah keluar karena beban atau penyebab beban berat pada bagian power supply-nya ini sudah kita lepaskan tadi, yaitu transistor horizontalnya. Jadi kita coba ganti transistor horizontalnya dulu. Ya, inilah tran horizontalnya. Coba kita lihat berapa nomornya ini. Biasanya ini jenis seri TT. Ya, ini TT 2140. Nah, ini transistornya jenisnya ini transistor yang menggunakan dioda damper. Jadi kita bisa menggantinya dengan transistor sejenis, misalnya 2499 ataupun yang lain. Coba saya cari-cari dulu transistor horizontalnya yang sesuai. Saya coba cari dulu transistor penggantinya. Nah, ini ada di 1881. Oh, ini bisa digunakan sebagai pengganti dari TT 2140 tadi. Kita coba pasang dulu, kawan. Jadi penggantinya memakai bodi yang besar, sedangkan ini tadi kecil.
Ini kita coba pasang transistornya, kemudian nanti kita coba hidupkan. Nah, ini transistornya sudah saya pasang. Baik, sekarang kita coba hidupkan. Saya tetap pasang untuk apometernya untuk mengontrol tegangan B+ yang keluar nantinya. Sepertinya televisinya ini protek, sudah bisa hidup, lampu indikator cuma kembali protek, tidak bisa on. Coba lihat lampu indikatornya. Jadi ada masalah baru pada televisi ini setelah tegangan B+ nya sudah normal dengan mengganti transistor horizontalnya, ternyata masih belum bisa hidup, atau televisinya ini ada kerusakan di bagian yang lain lagi, sehingga TV-nya masih dalam keadaan protek atau tidak bisa hidup. Kita coba cari lagi di mana letak kerusakannya. Ini mesin televisinya saya lepaskan supaya pengukuran atau pengecekannya lebih mudah. Saya ukur kembali tegangan B+ nya. Nah, pada saat televisi ini on, tegangan B+ nya ternyata drop. Saya coba ganti dulu elko B+ nya. Ini ada dua untuk elko B+ nya. Ini elko-nya coba saya pasang di atas dulu untuk mengetahui apakah penyebab dropnya pada elko B+ ini. Kemudian saya coba hidupkan lagi untuk mengetahui tegangan B+. Ya, ini sudah on. Nah, kemudian turun lagi ke 76 volt. Berarti elko yang untuk B+ ini masih bagus. Coba saya ganti untuk elko di primer VSO nya untuk tegangan STR nya ini sekitar 31 volt. Saya letakkan di sana saja dulu. Coba ukur lagi apakah masih drop. Ternyata tegangannya masih drop atau TP-nya masih protek. Untuk memastikannya apakah semua tegangannya itu drop, ini saya ukur tegangan untuk audio.
ya juga ikut drop 12 volt turun, kemudian tegangan 14 voltnya ya juga ikut drop. Perburuan kita lanjutkan lagi. Televisi sub ini ya begitulah, karena ada sistem proteknya. Coba untuk out playback ini saya lepaskan, yaitu tegangan untuk IC vertikalnya. Nah, dari playback ini ada keluar tegangan 24 volt untuk menyuplai IC vertikal. Saya angkat dulu pin playbacknya. Lalu coba kita hidupkan lagi, apakah tegangannya masih down atau drop. Ya, saya hidupkan dulu televisinya lagi. Nah, ternyata sudah normal, ini tidak drop. Nah, terdengar bunyi playbacknya mendesis. Nah, berarti ini pada blok vertikal yang bermasalah ini. Nah, kebiasaan itu IC vertikalnya yang short. Nanti kita ganti IC-nya dulu. Ini penggantinya 78040, gunakan yang original, jangan yang KW. Cek lagi tegangannya dengan menghidupkan mesin televisi ini. Ya, sepertinya tegangan sudah normal, tidak ada lagi yang drop. Selanjutnya kita pasang televisinya ke mesinnya, ke tabung atau ke CRT-nya. Kita pasang groundnya, ground tabung ini jangan sampai ketinggalan. Seperti biasa, saat menghidupkan saya akan tetap kontrol tegangan B plusnya, supaya kalau tegangannya melonjak atau turun nanti bisa ketahuan. Ya, saya colokkan dulu stekernya. Nah, ternyata playbacknya lagi ini yang bermasalah. Coba lihat dalam slow motion. Ternyata televisi ini mengalami komplikasi. Nanti playbacknya kita ganti. Ya, playbacknya sudah saya pasang menggunakan nomor FA149. Mudah-mudahan televisinya tidak ada masalah lagi.
sambil kontrol tegangan B plusnya kita hidupkan. Ya, terdengar bunyi playback sudah bekerja, lampu indikator sudah on. Kita lihat tampilannya. Nah, akhirnya kawan-kawan, televisi ini bisa hidup kembali dengan normal. Coba kita lihat tampilan menunya. Ya, alhamdulillah kawan-kawan, ternyata setelah perburuan yang panjang, televisi ini bisa hidup kembali. Demikianlah sobat semua, pengalaman ini saya bagi, semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa tetap dukung channel ini, subscribe, like, dan komennya. Sampai jumpa lagi pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.